Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan dengan tema kasih yang sempurna. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-13, pasal yang ke-15, ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berhubungan dengan pesan Tuhan Yesus untuk perintah saling mengasihi. Oleh sebab itu dia menyinggung dirinya sendiri bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, kasih yang sempurna. Kalau kita melihat menurut Kamus Bahasa Indonesia, dimulai dari kata kasih. Kasih itu artinya cinta atau rasa suka kepada sesuatu, manusia, benda, hewan, keadaan, situasi. Rasa suka. Kalau kata sempurna itu utuh dan tidak bercelah, tidak bercacat celah. Kalau dikasih contoh seperti alam yang indah. Jadi global, alam yang indah. Nah, saudara yang sama Tuhan, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi cinta yang utuh tak bercacat celah, atau cinta yang indah. Nah, untuk kita lebih memahami lagi, kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Perikopnya kasih. Ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama.
tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat terakhir, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali ke tema firman Tuhan hari ini. Kasih yang sempurna. Nah, kalau kita berpikir pakai logika, secara utuh melihat dari firman ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kasih yang sempurna bukan karena kita memberi uang kepada orang miskin, bukan karena kita memberi makan kepada yang lapar, bukan karena kita memberi minum kepada yang haus, bukan karena kita memberi pakaian kepada yang telanjang, bukan juga karena kita memberikan kekayaan kita kepada orang miskin, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kita S1, S2, S3, bukan karena titel, bukan karena kepatuhan kita kepada firman. Kasih yang sempurna bukan ini. Tapi di ayat 10 dikatakan, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini menjelaskan secara rinci di dalam kehidupan kita. Yang sempurna itu siapa dan yang tidak sempurna itu siapa. Nah, saudara, ini kita harus bedakan. Yang tidak sempurna itu daging kita. Katakan amin. Daging adalah daging. Daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apapun perbuatan baik atau jahat tidak mungkin berkenan kepada Allah. Katakan amin. Nah, saudara, ayat 10 itu membuktikan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya, kasih yang sempurna bukan dari asumsi atau pemikiran atau dari penafsiran manusia. Katakan amin. Kasih yang sempurna datangnya dari Kristus Yesus. Dia adalah benih ilahi yang akan menyempurnakan kita manusia. Katakan amin. Nah, saudara harus percaya ayat ini. Harus percaya firman ini. Kasih yang sempurna. Siapapun, mau pendeta, mau majelis, mau apapun, mau hidup seperti apa, tidak ada yang tidak sempurna. Makanya ayat 10 menjelaskan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya yang sempurna itu sudah datang. Katakan amin. Namanya Yesus Kristus. Nah, saudara percaya atau tidak percaya, Yesus sudah datang ke dunia dan sudah mati di salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan hari ini kita ada di sini. Kita sudah disempurnakan. Katakan amin. Kenapa saya bilang kita sudah disempurnakan? Karena Yesus Kristus sudah kita terima di dalam hati kita. Dan dia sedang duduk bertahta di hati kita. Itulah kelahiran baru. Kita dilahirkan secara roh, bukan daging. Kalau selama saudara berjalan dengan mindset pikir logikamu, jiwamu itu adalah daging.
Yang sempurna itu datang dari yang sempurna, maka itu menyempurnakan kita. Dan hari ini kita disempurnakan. Katakan amin. Kita harus percaya firman ini. Saudara yang dalam Tuhan, ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Saudara yang kasih Tuhan, artinya kita harus memahami firman ini. Artinya kalau kita pakai logika, ada frasa atau perasa, itu juga daging. Tapi firman Tuhan bilang, jikalau engkau percaya dalam namaku, engkau akan diselamatkan. Artinya kesempurnaan itu sudah ada, nama Yesus Kristus. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, saudara, itu berbicara pemahaman kita. Berbicara pemahaman ketika kita memahami maksud Alkitab ini, bukan karena kita tafsir, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tapi karena kita percaya apa yang dikatakan itu ya amin, tidak berubah. Hakikatnya itu ketika engkau percaya, memahami dan percaya penuh bahwa kau sudah disempurnakan, makanya itu akan terjadi padamu. Seperti yang Yesus katakan, bilang apa? Terjadilah menurut imanmu. Apa yang kau percaya itu yang akan terjadi. Sekarang kau percaya Alkitab, firman Allah, itu yang akan terjadi padamu. Ayat terakhir. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat dari sudut pandang umur kita mau menantikan kelak kapan kita mau sempurna. Semakin hari semakin tua, kapan kita sempurna? Karena firman Tuhan itu sudah mengatakan ketika yang sempurna datang. Datang itu bukan datang secara fisik, tapi datang lahir di hati kita karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Katakan amin. Apakah saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Ketika engkau percaya, keselamatan itu akan kau alami. Kau akan alami, Roh Kudus akan bekerja dalam dirimu dan kau akan paham. Kau akan memahami segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kau akan memahami kasih yang sempurna. Dan ini tidak perlu didapatkan, tapi ini perlu dilakukan. Jadi saudara disempurnakan bukan karena perbuatan, bukan karena kepintaran, bukan karena pandangan manusia, tapi ini pandangan Allah. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, inilah renungannya singkat yang perlu kita pahami. Maksud Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.